sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membawakan kisah misteri yang merupakan lanjutan dari video kami sebelumnya, yaitu kisah misteri akibat pesugihan penglaris part 4. Ada firasat buruk berkecamuk di batin Sardi. Rumah itu tertutup rapat dan terlihat sunyi. Air matanya menangis ketika tak ada jawaban siapapun dari dalam rumah atas salamnya. Kondisi sekitar juga sunyi. Di waktu-waktu seperti itu, sekitar jam 10 pagi, memang kebanyakan warga sedang beraktivitas di sawah. Tapi biasanya sang ibu ada di rumah karena memang cukup jarang ibunya ikut ke sawah, kecuali menjelang dan ketika panen. Digoyang-goyangkannya pintu depan rumah dan terasa jelas pintu itu dikunci dari luar. Pintu samping pun sama. Kesimpulannya jelas, tidak ada orang di rumah dan orang tuanya sedang pergi ke tempat yang mungkin jauh. Sardi menyandarkan punggungnya di kursi kecil di teras, yang juga diikuti oleh istrinya. Tas berisi pakaian yang dia bawa dilemparkan di lantai teras rumahnya. Rasa lelahnya kini bercampur dengan banyak sekali kekhawatiran. Teringat jelas bapaknya kemarin yang tiba-tiba mau menginap di hotel, juga secari kertas yang sangat memukul hatinya. Tak lama berselang, ada seseorang melintas di depan rumahnya. Lek Tarno, ya, jelas sekali wajahnya. Itu adalah Lek Tarno, tetangga yang rumahnya berjarak hanya sekitar 50 meter dari situ, sambil memikul sekarung rumput. Sardi segera menghentikannya, dan setelah percakapan singkat dan basa-basi, Sardi mendapat informasi bahwa bapaknya dilarikan ke rumah sakit. Dada Sardi berdegup sangat kencang. Lek Tarno juga bercerita bahwa setelah datang dari bandara, bapaknya pingsan. Katanya sih darah tingginya kumat. Lalu beberapa tetangga termasuk dirinya mencarikan mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Kedua kakaknya di Surabaya juga segera ditelepon dan mereka semua sekarang ada di rumah sakit. Sardi pun berkali-kali mengucapkan terima kasih dan segera bergegas berjalan kaki menuju rumah salah satu temannya, Burhan. Burhan adalah teman masa kecil Sardi. Mereka bersekolah di TK dan SD yang sama. Rumahnya hanya terpisah 5 rumah dari rumah orang tuanya. Tujuan ke sana jelas, meminjam sepeda motor. Kepada Burhan yang kebetulan ada di rumah, Sardi meminta informasi lagi tentang bapaknya. Kali ini informasinya lebih jelas, karena Burhan ternyata adalah salah satu yang ikut mengantar bapaknya ke rumah sakit. Bapakmu kumat darah tingginya, saya lupa angkanya, tapi pas baru sampai di rumah sakit dan ditensi, angkanya sangat tinggi kata perawatnya. Ucap Burhan yang membuat Sardi semakin khawatir. Tak ingin membuang waktu, Sardi segera meminjam sepeda motor dan pamit pulang karena istrinya menunggu di rumah. Tak lupa, berkali-kali dia mengucapkan terima kasih sambil minta Burhan mendoakan kesehatan bapaknya. Sesampai di rumah, dilihatnya istrinya sedang muntah-muntah dan wajahnya pucat seperti kelelahan. Sempat kebingungan, akhirnya sang istri dibawa ke rumah Burhan dan Sardi minta izin untuk menitipkan istrinya beristirahat di situ. Sardi pun sendirian bergegas menuju rumah sakit dan sesaat sebelum dia pamit ke Burhan, dia sempat mendengar ucapan istri Burhan yang juga semakin menambah beban pikirannya. Kayaknya ini hamil, Mas. Otak Sardi kembali menerawang liar. Dia yakin itu bukan anaknya karena selama 6 bulan dia tak pernah menjalankan tugas sebagai suami, yang tiap malam sudah digantikan oleh si genderuwo. Tapi hal itu sementara dikesampingkan
karena fokusnya sekarang adalah menuju rumah sakit. Sardi hampir terjatuh karena terlalu terburu memarkir sepeda motornya di tempat parkir rumah sakit. Sebelum sempat memperbaiki posisi parkirnya, tatapannya menangkap Mbak Reni dari kejauhan. Dia menangis terseduh di sebuah bangku panjang putih di depan UGD. Mbak Reni adalah istri dari kakak pertamanya. "Bapak gimana, Mbak?" tanya Sardi sambil menghampiri Mbak Reni. "Bapak sudah nggak ada, Dek, sekitar 5 menit yang lalu," ucap Mbak Reni di tengah tangisnya. Lagi, hantaman besar dirasakan Sardi. Sardi kemudian berlari setelah mendapat informasi dari Mbak Reni tentang nomor kamar tempat bapaknya dirawat. Sempat bertanya-tanya ke beberapa petugas yang berpapasan, Sardi pun sampai ke kamar itu. Langkah kaki Sardi terhenti karena pemandangan di depan matanya membuat tenaganya serasa habis tiba-tiba. Kedua kakaknya berpelukan penuh haru. Sang ibu menangis terseduh di samping tubuh yang ditutupi kain putih itu. Terlihat seorang perawat setengah baya seperti berusaha menenangkan ibunya. Sardi kemudian berlari tersungkur ke pangkuan ibunya setelah merasa tenaganya tiba-tiba kembali. Sang ibu yang terkejut dengan kehadirannya segera memeluk dan membelai-belai rambutnya. Tak ada kata-kata yang terucap di ruangan itu. Hanya tangis haru yang menyayat hati memenuhi ruangan. Dengan tangan sangat gemetar, Sardi membuka kain yang menutupi tubuh ayahnya. Wajah ayahnya terlihat tersenyum penuh wibawa. Dengan air mata yang semakin deras mengalir, Sardi mencium wajah itu. Wajah yang sejak kecil menemani hidupnya, mengajarinya sholat dan mengaji, memberinya semangat setiap kali dia berada dalam kesulitan, tapi akhirnya sangat dikecewakannya. Air mata Sardi semakin tak terbendung, sampai belayan lembut ibunya menenangkan hatinya. "Insya Allah bapakmu bagus, Le. Bapakmu berangkat tepat setelah menyelesaikan ucapan syahadatnya." Sardi semakin menenggelamkan tubuhnya dalam pelukan sang ibu. Ada rasa bersyukur luar biasa atas penjelasan sang ibu barusan. "Bapakmu kayaknya kecapean datang dari Juanda kemarin. Tiba-tiba pingsan dan sampai di sini darahnya tinggi sekali," lanjut sang ibu dengan suara serak yang masih bercampur tangis. Hati Sardi benar-benar terasa hancur lebur. "Aku penyebab kematian bapak," ucapnya dalam hati berkali-kali. Untungnya tidak ada kemarahan apapun yang dia rasakan dari ibunya. Dia sangat yakin walaupun bapak mengetahui semuanya yang ada di Sulawesi, tapi itu tidak diceritakan pada ibu dan kakak-kakaknya. Waktu pun kemudian berjalan dan jenazah sang bapak dibawa pulang dengan mobil jenazah dari rumah sakit. Bagi Sardi, suara sirine mobil jenazah terasa seperti alunan lagu kesedihan sekaligus sebuah penghakiman atas semua kebodohannya. Sebelum sampai di rumah, Sardi yang mengendarai sepeda motor di belakang mobil jenazah mampir ke rumah Burhan untuk mengembalikan sepeda motor dan menjemput istrinya. Tak disangkanya, istrinya juga pingsan di sana. Burhan sempat bercerita bahwa istrinya Sardi mengeluhkan sakit perut yang amat sangat dan mungkin keletihan sampai akhirnya pingsan. Sardi mendampingi istrinya yang kemudian sadar dan segera membawanya pulang. Warga sudah berkerumun sangat banyak di depan rumahnya. Tak heran, Pak Soleh memang sangat dihormati orang semasa hidup beliau. Keluarga sepakat bahwa jenazah Pak Soleh akan dikebumikan secepatnya. Semuanya dipersiapkan saat itu juga. Istri Sardi beristirahat di kamar ibunya. Sardi bersama kedua kakaknya sepakat memikul keranda bersama Lek Tarno. Setelah prosesi pemandian jenazah, keranda pun dipersiapkan. Sesaat sebelum Sardi memegang keranda itu, terdengar istrinya berteriak dari dalam kamar ibunya. Sardi pun segera berlari dan posisinya sebagai pengangkat keranda diganti oleh salah satu tetangganya.
Dilihatnya sang istri kesakitan sambil memegangi perut. Setelah diskusi kecil dengan ibunya, Sardi sepakat meminjam mobil kakaknya yang dibawa dari Surabaya. Dengan pengalaman sempat menjadi sopir mikrolet beberapa tahun lalu, Sardi pun mengantar istrinya ke rumah sakit. Hanya mereka berdua, karena semua keluarga di rumah sedang sibuk mempersiapkan pemakaman. Di perjalanan, Sardi merasakan kesedihan yang semakin terasa luar biasa. Hatinya berkata bahwa sang bapak bahkan tidak berkenan dirinya ikut memikul keranda menuju pemakaman. Satu persatu kejadian di Sulawesi memenuhi benaknya, terutama rangkaian kejadian yang menggambarkan kemarahan bapaknya. Sardi pun sampai di rumah sakit. Setelah menjalani pemeriksaan awal, perawat mengatakan bahwa istrinya hamil dengan usia kehamilan sudah 3 bulan. Jadi, istrinya diminta banyak istirahat dan menghindari aktivitas yang terlalu menguras fisik. Sardi pun menyetujui, dan malam itu pun atas perintah dokter, dia menemani istrinya bermalam di rumah sakit. Tak ada yang mengunjunginya malam itu, tapi dia sangat maklum karena memang di rumah sedang sibuk rangkaian pemakaman dan tahlilan. Hari demi hari terus berjalan, dan sang istri sering sekali mengalami kesakitan yang luar biasa. Karena hal itu, plus saran dari dokter, Sardi tidak boleh meninggalkan sang istri. Harus selalu mendampinginya karena ini adalah kehamilan anak pertama. Malam demi malam dilewati Sardi dengan sering merenung. Anak yang sedang dikandung istrinya bukanlah anaknya, dan hanya dia yang tahu. Bahkan sang istri pun sama sekali tidak mengetahui hal itu. Seringkali perasaan cemburu hadir, tapi tentu semuanya sudah terlambat. Dia bahkan sempat takut anaknya nanti lahir tidak seperti bayi pada umumnya. Karena itu sebenarnya adalah anak dari Ki Genderuwo yang setiap malam tidur bersama istrinya sebagai syarat pesugihan. Di sisi lain, walaupun ibu dan kakak-kakaknya sepertinya tidak tahu apa yang sedang dijalaninya, tapi hatinya merasa sangat yakin bahwa sang bapak sebenarnya tidak berkenan dia ikut semua acara tahlilan. Dari prosesi pemakaman, tahlilan malam pertama sampai malam ke-7, Sardi tidak pernah hadir karena kondisi istrinya yang tidak bisa ditinggal. Untungnya, sang ibu yang sesekali mengunjungi dengan bijak memaklumi hal itu. Udah gak apa-apa, yang penting kamu mendoakan bapakmu. Ini anakmu juga penting, apalagi ini kehamilan pertama yang benar-benar harus dijaga, ucap sang ibu suatu kali. Ibunya juga sempat berbagi pengalaman kepada istrinya tentang masa-masa kehamilan anak pertama dan banyak memberi saran, terutama agar tidak memikirkan hal-hal yang berat demi kesehatan sang janin. Akhirnya, setelah 8 malam di rumah sakit, kondisi istrinya berangsur membaik dan diizinkan pulang. Kondisi keuangan yang sangat baik, bahkan cenderung berlimpah, membuat Sardi sama sekali tidak merasa kesulitan membayarnya, yang sebenarnya relatif mahal karena istrinya dirawat di ruang pavilion. Sesampai di rumah orang tuanya, Sardi berusaha memikirkan tentang rencana masa depan. Sulawesi jelas tidak masuk lagi dalam rencana masa depannya. Masa pesugihan telah berakhir, dan sejak semula dia tidak ingin terus-terusan tenggelam dalam hal seperti itu. Toh, secara materi, semua sudah lebih dari cukup untuk membuka usaha lain di Jawa. Sardi kemudian menulis surat untuk Haji Kahar, pemilik rumah kontrakan dan juga ruko tempat warung baksonya. Dia mengabarkan bahwa sepertinya dalam waktu dekat dia belum bisa ke sana karena kondisi orang tua. Sardi juga membuat sebuah keputusan penting, menulis surat kepada Gunawan dan memintanya menjualnya dibagi 2. Separuh untuk Gunawan dan separuh untuk Murni, sambil menitipkan salam bahwa dalam waktu dekat dia belum bisa ke Sulawesi. Malam itu ada kejadian lain yang juga sangat memukul Sardi.
Bukan kejadian gaib karena sejak pulang ke Jawa dia sama sekali tidak merasakan gangguan apapun. Tapi ucapan sang ibu yang mendudukkannya di ruang tamu. "Le, ibu mau ngomong," kata ibunya dengan wajah yang terlihat keletihan. "Injih bu," saut Sardi sangat sopan. "Bapakmu gak pesan apa-apa ke ibu, dan ini sudah ibu sampaikan ke kedua kakakmu. Hanya kamu yang belum dengar," kata ibunya sambil kemudian terdengar suara tangisnya pecah lagi. Sardi berusaha menerka-nerka kelanjutan kalimat ibunya. Hatinya sempat khawatir apa yang dijalaninya selama di Sulawesi diketahui oleh sang ibu dari informasi bapaknya. Cuma satu yang membuat ibu sedih. Sebelum mengucapkan syahadat, bapakmu bilang bahwa dia merasa gagal sebagai orang tua. Ibu gak tahu apa maksudnya. Tangis ibunya terdengar semakin keras. Sardi kemudian mendekat dan bersimpuh di depan ibunya. Sebagian nuraninya ingin berkata jujur, tapi sesaat kemudian itu dibatalkannya karena tidak ingin ibunya shock jika mengetahui semuanya tentang pesugihan. "Kita doakan semoga bapak tenang ya ibu," ucap Sardi lirih setelah merasa menemukan kalimat terbaik dalam suasana seperti itu. Ibunya kemudian bercerita cukup panjang tentang saat-saat menjelang bapaknya dilarikan ke rumah sakit. Banyak sekali warga yang mengiringi bapak, dan ibunya merasa bersyukur atas bantuan warga sekitar yang terlihat jelas ingin yang terbaik untuk bapaknya. Ibunya sambil berkaca-kaca menceritakan bahwa banyak sekali warga yang mengatakan bahwa bapaknya benar-benar orang yang baik, insya Allah diterima dengan baik di alam sana. Ada kebanggaan yang tiba-tiba menyelinap di ruang hati Sardi. Ya, itu adalah bapaknya, seorang guru ngaji yang sangat dicintai dan dihormati warga. Ingin rasanya dia menjadi orang seperti itu. Tapi sesaat kemudian dia sadar bahwa dirinya telah terlanjur berkubang di lubang yang sangat hina. Rasanya tidak pantas dia bermimpi setinggi itu. Sang ibu juga berkata bahwa bapaknya tidak banyak menceritakan keadaannya di Sulawesi. Bapak hanya sempat bilang bahwa kondisi Sardi di Sulawesi sudah lumayan. Kekaguman Sardi semakin tinggi pada bapaknya. Dalam kondisi sehina itu, nama baiknya masih dijaga di depan keluarga. Air mata Sardi pun mengucur deras terbawa suasana. Ada rasa bersalah, malu, menyesal, dan marah pada diri sendiri karena merasa sebagai sebab utama kematian sang bapak. Semua cerita ibunya membuat Sardi sampai pada satu kesimpulan. Bapak sangat tahu bahwa dia sedang menjalani pesugihan, tapi itu tidak disampaikan kepada siapapun. Malam semakin larut dan sang ibu masuk ke kamar untuk beristirahat. Istrinya sedang lelap tertidur di kamar depan, kamar yang sejak SMP dipakainya. Tiba-tiba, wajah itu mengingatkan pada suasana ritual di Sulawesi. Istrinya terlihat sangat cantik, seperti ketika setiap kali lelap tertidur setelah si genderuwo memasuki kamarnya setiap tengah malam. Rasa menyesal yang luar biasa lagi-lagi memenuhi relung hatinya. Di titik ini, Sardi hanya bisa berharap dia benar-benar bisa membuka usaha di sini, tanpa harus balik ke Sulawesi dan tanpa bersentuhan dengan pesugihan lagi. Hari demi hari pun berlalu. Sampai hari itu, tiba-tiba istrinya mengerang kesakitan. Sardi yang telah membeli mobil beberapa hari sebelumnya mengantar istrinya ke rumah sakit. Dokter sempat memeriksa kondisi kehamilannya dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Hanya saja, sang istri harus opname di rumah sakit untuk mengembalikan kondisi serta menjaga kesehatannya. Sardi pun harus mengikuti saran dokter. Sempat izin ke perawat, dia pulang mengabarkan hal ini ke rumah. Ibunya juga mengatakan bahwa semua saran dokter harus diikuti karena ini kehamilan anak pertama yang harus dijaga. Tiba-tiba Sardi ingat, nanti malam adalah malam ke-40 tahlilan kematian bapaknya. Hatinya berkata lagi,
sang bapak benar-benar tidak berkenan dia hadir dalam acara tahlilan, sehingga istrinya harus menginap di rumah sakit. Lagi-lagi perasaan itu muncul sebagai anak yang sangat durhaka. Tangis Sardi pecah lagi di perjalanan kembali ke rumah sakit bersama perasaan cemburu, karena sebenarnya yang sedang dikandung istrinya bukanlah anaknya. Sardi berusaha perlahan mengatasi ini semua, sambil menanamkan kuat-kuat di hatinya bahwa ini semua adalah akibat dari pesugihan yang mau tidak mau harus ditanggungnya. Di titik ini, Sardi merasa dia bisa menyelesaikan pergulatan batinnya. Bapaknya tidak mungkin kembali, dan janin di rahim istrinya tetap adalah tanggung jawabnya. Perawatan kali ini lebih ringan. Hanya 2 malam, istrinya diperbolehkan pulang. Sardi pun kembali tenggelam dalam aktivitas seperti biasa, menemani sang ibu sambil bercerita bahwa dia belum ingin membuka usaha apapun sampai anaknya lahir. Toh tabungannya cukup untuk beberapa bulan ke depan. Karena perasaan berdosa yang amat sangat, ingin rasanya beberapa bulan ini dihabiskan untuk mendampingi sang ibu yang masih terlihat terpukul atas kepergian bapaknya. Kedua kakaknya yang di Surabaya hanya sesekali berkunjung, hanya sekali atau 2 kali dalam sebulan. Waktu berjalan kembali dan peristiwa itu terulang lagi. Tepat di malam ke-100 untuk tahlilan bapaknya, istrinya mengerang kesakitan dan itu memaksa Sardi untuk melarikannya lagi ke rumah sakit. Kali ini keyakinannya semakin kuat bahwa sebenarnya sang bapak sama sekali tidak berkenan Sardi ikut terlibat sejak acara mengangkat keranda, pemakaman, semua tahlilan sampai malam ke-7, malam ke-40, dan bahkan malam ke-100. Keyakinan itu sangat-sangat kuat. Apalagi setiap kali dia mengingat tulisan tangan yang ditinggalkan bapaknya sebelum memaksa ke hotel di kejadian malam di Sulawesi waktu itu. Seperti sebelumnya, setelah 2 malam di rumah sakit, istrinya diizinkan pulang. Hari-hari berikutnya kemudian berjalan normal dan tidak ada gangguan. Keseharian Sardi benar-benar dibaktikan untuk ibunya. Menemani sang ibu siang dan malam, mencarikan rumput untuk kambing-kambing peninggalan sang bapak. Juga merawat sepetak kecil sawah yang dulu menjadi mata pencarian utama bapaknya. Sardi benar-benar menikmati kehidupannya kali ini. Semua ingatan tentang Sulawesi dan pesugihan perlahan telah dibuangnya jauh-jauh. Rasanya dia ingin benar-benar bertobat dan berusaha menjadi orang yang pantas sebagai anak Pak Soleh, guru ngaji yang sangat dicintai masyarakat. Tak terasa, setelah hari demi hari berjalan, hari itu pun tiba. Hari ketika istrinya mengalami kesakitan yang luar biasa dan ibunya menyarankan untuk segera membawa ke rumah sakit karena istrinya sepertinya akan melahirkan tidak lama lagi. Kali ini perjalanannya ditemani oleh ibunya dan Bule Sari, salah satu tetangganya yang juga berprofesi sebagai dukun bayi di kampung itu. Beberapa warga juga ikut mengantarnya. Terasa sekali pengaruh almarhum bapaknya kali ini. Keluarganya benar-benar dicintai masyarakat. Ketegangan sempat terjadi malam itu. Sang istri mengerang kesakitan dan setelah rangkaian pemeriksaan, dokter memutuskan bahwa istrinya harus menjalani operasi sesar. Karena air ketuban yang kering dan istrinya sangat lemah, demi meminimalkan risiko bayi dan sang ibu. Sardi pun menyetujuinya, apalagi biaya yang besar tentu tidak menjadi masalah baginya. Beberapa kali dia meminta doa kepada sang ibu ketika istrinya dimasukkan ke ruang operasi. Dengan berbagai alasan yang sebenarnya Sardi pahami sebagai prosedur rumah sakit, dia dan ibunya tidak diizinkan masuk ke ruang operasi. Waktu kemudian terasa berjalan sangat lambat. Sardi mondar-mandir berusaha mengurangi ketegangan. Sang ibu dilihatnya memejamkan mata sambil komat kamit mengucapkan doa tiada henti. Sardi diliputi banyak sekali kekhawatiran, terutama karena dia sangat-sangat tahu bahwa sang bayi sebenarnya
adalah anak genderuwo. Kali ini rasa cemburu hilang tak bersisa. Berganti rasa kasihan pada istrinya, serta harapan pada Yang Maha Kuasa agar semuanya berjalan lancar. Sekitar 20 menit kemudian, sang dokter pun keluar. Dari tatapannya, Sardi menerka akan ada kabar kurang baik yang didengarnya. Dan benar saja. Sang dokter mengabarkan bahwa sang bayi telah berhasil lahir lewat operasi sesar dengan wajah yang sangat cantik. Tapi, maaf, kami sudah berusaha sekuat tenaga. Istri Bapak tidak berhasil diselamatkan. Langit yang sebenarnya cerah malam itu seperti mengirim petir yang sangat dahsyat. Sardi spontan berteriak dan menangis sejadi-jadinya. Sang ibu berusaha menenangkannya, walaupun air matanya juga tidak kalah deras mengucur. Sardi telah kehilangan istrinya, tapi dia harus bersyukur sang bayi berhasil diselamatkan. Suasana di depan ruang operasi itu menjadi sangat mengharukan dan menyayat hati. Beberapa tetangga yang ikut mendampingi terlihat mengerumuni Sardi dan ibunya untuk memberi penguatan. Sardi terduduk tersandar di tembok rumah sakit. Di titik ini dia sadar semua ini terjadi karena kesalahannya. Pesugihan itu telah menjadi awal petaka dalam kehidupannya. Waktu kembali berjalan dan Sardi harus melanjutkan kehidupan bersama ibunya dan sang bayi tanpa didampingi oleh istrinya. Setiap malam dia berdoa agar semua dosanya diampuni dan agar bapak dan istrinya benar-benar mendapat tempat terbaik di sisinya. Bayi mungil cantik itu kemudian diberi nama Bunga Suliana, di mana kata terakhir adalah nama almarhum istrinya. Sardi sadar betul itu bukan anaknya, tapi dia juga harus paham bahwa bayi cantik itu tidaklah layak menanggung dosanya. Malam itu, ketika Bunga Suliana terlelap tidur, Sardi memandangi wajah cantiknya dan bersumpah dalam hati, dia akan menjaga Bunga dengan segenap jiwa dan raganya. Tamat. Demikian kisah misteri akibat pesugihan penglaris part 4, yang adalah part terakhir dari rangkaian part 1 sampai part 4. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik, bahwa apapun keadaan kita, jalan-jalan yang dilarang oleh agama tidak seharusnya kita tempuh. Juga betapa kita semua harus menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Semoga kisah ini bisa membantu teman-teman untuk memetik banyak pelajaran dalam hidup ini. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penuturan di dalam cerita. Assalamualaikum. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.